Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Namun berita kekalahan ini dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan seluruh stasiun radio disegel oleh Jepang. Para tokoh golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh pun mendengar berita kekalahan ini dari radio BBC. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC di London yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat begitu, Sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh Jepang. Maka dari itu kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutus segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikada dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. 14 Agustus 1945, para tokoh golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan juga Khairul Saleh tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 9 malam. Silakan masuk. Maksud dan tujuan apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada Sekutu di radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi siang kami melakukan rapat dari golongan pemuda yang menghasilkan bahwa semua pemuda itu setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari pemuda Indonesia. Bukan begitu, kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI karena PPKI adalah lembaga yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan proklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang telah kalah dalam perang sucinya itu sendiri. Dengan kekuatan segelintir ini, bagaimana mungkin bisa kita mengalahkan pasukan armada Jepang? Coba kau perlihatkan kepadaku kekuatan yang sudah kau perhitungkan itu. Bagaimana cara kita menyelamatkan anak-anak dan para wanita jika terjadi pertumpahan darah? Dan bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri dengan kekuatan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang selama ini telah ditanggung. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan dengan Bung Karno, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh. Berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang berniat berkuasa kembali di Indonesia. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang TPKI 18 Agustus mendatang. Tapi bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita sudah sepakat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maksud dan tujuan apa saudara-saudara datang kemari? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang saudara maksud? Pergi! Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka berdua ketika mereka kembali ke Jakarta. Dan saya akan menjamin bahwa proklamasi akan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiryo ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk saat pulang ke tempat masing-masing, lalu menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah mulai malam, dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatannya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sedang merencanakan kegiatan proklamasi. Nah, saya punya ide. Bagaimana kita meminjam sebuah rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM dia dan surat kabar Asia Raya. Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu nih, bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semuanya. Saya menjamin selama kalian berada di rumah saya, keselamatan Anda sekalian akan terjamin. Baiklah, di mana kami bisa merumuskan naskah teks proklamasi? Silakan berdiskusi di ruang makan. Saya akan pergi istirahat dulu. Si Pak Perwira. Baiklah, silakan duduk. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan saudara-saudara tentang naskah teks proklamasi? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep naskah teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Bapak membacakannya? Dengan senang hati. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BUPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan yang mana yang akan kita ambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diganti menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana kalau kita buat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Walau kemerdekaan ini kita dapatkan atas usaha kita sendiri. Iya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarni. Ya, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah jika Bung Hatta setuju. Silakan tolong diketik naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Malik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata Jakarta 17.845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Setelah selesai diketik,
Hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah mau menemani Bapak di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk dapat melakukan proklamasi. Oh iya Pak, bagaimana jalannya proklamasi besok? Sudah. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum punya bendera? Lantas, bagaimana? Oh ya, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, Ibu hanya punya kain berwarna merah dan putih saja. Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, bagaimana kalau kita namakan bendera itu Sang Saka Merah Putih saja? Ide yang bagus, bendera Sang Saka dengan warna merah dan putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Sudah, sebaiknya sana Bapak bersiap-siap untuk membuat pidato yang akan dibacakan besok pagi. Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Anda mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya. Baik Bung, saya akan menyuruh adik saya untuk mengibarkan bendera ini. Ratib, Suhud, jagalah bendera dengan baik-baik. Kalian mendapat kehormatan untuk pertama kali mengibarkan bendera dalam sejarah Indonesia. Baik Bung, kami tidak akan menyerahkan Anda. suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.